Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Unsikum binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di hari yang bahagia ini, di hari yang mulia ini, seiring seruan kumandang adzan, kita diseru olehnya, fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, manakala sudah diseru kumandang salat azan untuk kumandang salat Jumat untuk melaksanakan ibadah ini, kata ayat ini fas'au, maka bersegeralah. Segeralah untuk apa? Fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah. Wadharul bai'ah, tinggalkan jual beli yang bisa memalingkan kita untuk mengingatnya. Rangkaian ibadah Jumat ada dua komponen dasar, yaitu dimulai dengan dua khutbahnya, lalu dilanjutkan dengan 2 rakaat solatnya. Khutbah ini merupakan bagian dari cara kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Zikir, mengingat. Fadzakir fa inna dzikra, berilah peringatan, karena sebenarnya yang namanya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Jadi khutbah ini juga dinamakan zikir. Sedangkan 2 rakaat solatnya juga zikir. Di dalam surahnya Allah memberikan kejelasan kepada kita apa itu solat. Aqimis shalah, dirikanlah solat. Innas salata tanha, solat mencegah perbuatan anil fahsyai, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Lalu ayat ini melanjutkan wala zikrullah, ketahuilah salat itu merupakan zikrullah, zikir, mengingat Allah. Bukan hanya berhenti sampai di situ, akbar, zikir yang terbesar. Maka agar supaya dapat kedua-duanya, dapat khutbah dan dapat salatnya, maka ayat itu bukan fas'au ila shalah, tapi fas'au ila zikrillah, segeralah untuk zikir Allah, mengingat Allah. Sehingga kemudian ayat ini mencakup 2 khutbahnya dan 2 solatnya. Ini merupakan koreksi buat kita bersama, karena sebagian kaum muslimin masih ada fokus ngejar 2 rakaat solatnya, tapi dia abaikan 2 khutbahnya. Karena khutbah ini mengingatkan satu sama lain, maka tak heran Rasulullah melarang kita bicara satu sama lain. Idza qulta li sahibika ansit, cuman hanya gorong ngomong diam kepada teman sebelah kita, maka faqad laghauta,
maka engkau, kata Nabi, bicara ketika khotib berkhutbah telah menyia-nyiakan ibadah Jumatnya hari itu. Maka dalam konteks kekinian bukan hanya bicara satu sama lain dilarang, karena ada faktor lain yang bisa memalingkan kita dapat manfaat, dapat peringatan lewat khutbah. Dalam konteks kekinian bukan hanya bicara, buka HP, main game, check out, atau apapun aspek lain yang bisa memalingkan kita untuk mendapatkan peringatan ketika khutbah, itu masuk kategori yang terlarang untuk dilakukan. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubul yaumatil jumu'ati faqad lagautah, telah sia-sia engkau, kata Nabi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pesan singkat dari khutbah siang hari ini, setelah kita mensupervisi apa itu khutbah, pesan yang kami angkat siang hari ini lewat khutbah yang singkat ini, yaitu ada satu peringatan buat kita bersama sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita menjalankan perintahnya, juga kita disuruh untuk melaksanakan, meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Tidak ada ibadah yang paling Allah senangi, tidak ada ibadah yang Allah paling gembira ketika hamba mendekat kepadanya, kecuali seorang hamba menjalankan apa-apa saja yang diwajibkan olehnya. Apa saja yang diwajibkan olehnya beragam macam. Yang paling puncak adalah kita diwajibkan olehnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, setelah kita mengucapkan atau setelah kita menyatakan bahwa saya seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat itu bukan hanya berhenti sebatas pengikraran, bukan hanya sebatas berhenti seorang muslim menyatakan aku muslim, Tuhanku adalah Maha Esa. Tidak. Karena ayat yang kita hafal semua, setelah kita menyatakan qul huwallahu ahad, setelah kita menyatakan Allah itu Esa, ayat ini melanjutkan Allahus Samad, bahwa segala hajatku, segala kebutuhanku, semua itu aku gantungkan, aku harapkan, aku minta, aku mohon hanya kepada Tuhan yang tadi kunyatakan Dia Tuhan yang Maha Esa. Hadirin rahimakumullah, saya rasa waktu itu khatib pernah menyampaikan di khutbah di sini juga, bahwa sekafir-kafirnya kafir Quraisy yang kita baca dalam sejarah itu, nyatanya kafir Quraisy tetap menyatakan Allah itu Tuhan mereka. Silahkan nanti dibuka referensinya dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Allah menginfokan kepada kita apa kenyataannya keyakinan kafir Quraisy yang setiap kali kita baca buku sejarah selalu kita baca kaum kafir Quraisy. Al-Ankabut ayat 61, Allah mengingatkan kepada kita seperti apa keyakinan mereka. Wala in sa'altahum, coba tanya kepada mereka Muhammad. Kafir Quraisy itu tanya, survei dengan satu pertanyaan, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wasakharas syamsa wal qamara, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Kafir Quraisy akan tegas mengatakan la yaqulunallah. Kafir Quraisy akan menjawab pencipta langit bumi, yang menundukkan matahari dan bulan Allah. Yang tadi kita katakan kafir Quraisy itu ini iman mereka. Ayat ini berlanjut di 63 ya. Bagaimana Allah menceritakan keyakinan kafir Quraisy. Wala in sa'altahum, siapakah, tanya kepada mereka Muhammad, siapakah yang telah menurunkan dari langit berupa air? Lalu dengan air itu Allah menyuburkan tanah yang telah mati. Lagi-lagi kafir Quraisy mengatakan la yaqulunallah, mereka jawab Allah. Ayat 65-nya surah Al-Ankabut,
Allah lagi-lagi melanjutkan seperti apa praktek beragamanya kafir Quraisy. Fa iza raqibu fil fulki, ketika mereka berada di atas kengerian kapal, ombak menggunung, topan angin menerjang, seakan-akan dia berada dalam detik-detik antara kehidupan dan kematian, dan sepertinya kematian lebih dekat daripada keselamatan. Yang dilakukan oleh kafir Quraisy hari itu, da'awullah, mereka kemudian menengadahkan tangan mereka ke langit, meminta, memohon kepada Allah. Bukan hanya meminta, berdoa kepada Allah, mukhlisin, dengan penuh rasa harap. Inilah kafir Quraisy yang kita katakan kafir dalam buku sejarah itu. Beriman, menyatakan pencipta langit bumi Allah, yang menundukkan matahari dan bulan Allah, yang menurunkan hujan Allah kata mereka, yang menyuburkan tanaman Allah. Bahkan dalam situasi emergensi pun mereka mengangkat tangan berdoa juga minta kepada Allah. Mungkin kita bertanya-tanya dalam benak masing-masing, apa kalau begitu salahnya kafir Quraisy jika kenyataannya mereka seperti ini? Ayat ini melanjutkan, ternyata kesalahan mereka adalah falamma najjahum ilal barri, setelah mereka Allah sandarkan kapal mereka ke tepian, pesawat mereka berlandas dengan penuh nyamannya, yang mereka lakukan idahum yusrikun, dalam situasi nyaman ini, dalam situasi aman ini, mereka kembali ke pengaturan semula. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesalahan kafir Quraisy bukan tidak percaya Allah, bukan tidak mengakui Allah, tapi Tuhan yang mereka imani ini, Tuhan yang mereka nyatakan tadi sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mereka katakan sebagai yang menurunkan hujan, Tuhan yang mereka berdoa kepadanya ketika situasi emergensi, oleh mereka pada saat mereka berada dalam situasi aman dan nyaman, Tuhan ini oleh mereka disekutukan. Tuhan ini oleh mereka diduakan. Yang tadinya doa kepada Allah ketika emergensi, ketika mereka aman-aman saja, doa mereka kepada berhala yang kita kenal hari ini, Latta, Uzza, Manat dan Hubal itu. Jadi kesalahan mereka adalah ketika berdoa, memohon mereka kepada berhala, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikoreksi oleh Al-Quran, perbuatan ini dikatakan dengan perbuatan syirik. Tapi ternyata surah Al-Zumar ayat yang ketiga, Allah memberikan informasi kepada kita. Ternyata kafir Quraisy menolak, ternyata kafir Quraisy menyangkal, dan kafir Quraisy membela diri. Kata mereka, kami tidak menyekutukan Allah. Kata mereka, kami berdoa kepada Allah. Apa persangkaan mereka? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ketika mereka disangkal oleh Quran melakukan perbuatan syirik, lalu mereka membela diri, kata mereka, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala itu, kata kafir Quraisy, illa, melainkan, liyuqarribuna, mereka sebagai media buat kami, berhala itu sebagai perantara bagi kami, ilallahi, supaya permohonan-permohonan kami nyampai kepada Allah, zulfa, layaknya seperti anak tangga yang bisa menyampaikan kita ke atas. Kafir Quraisy meyakini berhala itu bukanlah Tuhan yang mereka minta doa, bukanlah kepada berhala mereka meminta rezeki. Mereka meyakini tetap minta, mohon kepada Allah. Kata mereka, berhala itu hanya sebatas media, perantara, wasilah agar permohonan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan kafir Quraisy terhadap Allah. Apa pesan khutbah siang harinya ingin kami sampaikan? Seakan-akan kami mengajak kita bersama, jangan mengulangi kesalahan kafir Quraisy dalam persangkaan minta kepada Allah, tapi nyatanya ketika mereka doa minta kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai media atau perantara.
Allah yang kita imani adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah yang kita imani adalah Tuhan yang maha dekat. Allah yang kita imani adalah Tuhan yang maha tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Tuhan yang maha mendengar ini, yang maha tahu apa yang terbetik dalam hati kita, adalah Tuhan yang maha dekat. Tuhan seperti ini tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah, mintalah kepada siapa? Kepadaku, niscaya aku kabulkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al malikil jabbar, yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi ana al-laili wa atrafan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakrin, Umar, Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma waffiq ulata umurina bi ahkamika wa syara'ika ya rabbal alamin. Allahumma wahhid sufufal muslimin, Allahumma ansur yuyusal muslimin al muwahhidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur yuyusal muslimin al muwahhidina fi biladil muslimin wa khassatan fi Filastin ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma dammir a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baldatana hadha Indonesia baldatan tayyibatan wa rabban ghafura, baldatan tayyibatan wa rabban ghafura, baldatan tayyibatan wa rabban ghafura wa sa'ira buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir abaina wa ummahatina wa ajdatina wa masyayikhina muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'muruna bisalathin wa yanhana an salathin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.